Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Amalia Karisma Putri, NIM 18 15 10 50 10 71 dari kelas A. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan topik permasalahan manajemen sumber daya manusia di sektor agribisnis. Sebelum berlanjut ke topik permasalahan, kita harus tahu dulu, apa sih manajemen sumber daya manusia itu? Manajemen sumber daya manusia, menurut Samsuni pada jurnalnya tahun 2017 mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah cara mengatur hubungan dan peranan sumber daya yang dimiliki setiap individu secara efisien dan efektif melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengkoordinasian, dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi maksudnya, dalam melakukan manajemen sumber daya manusia, kita harus mengetahui dulu peranan sumber daya itu sendiri seperti apa, dan peranan individu-individu yang akan melakukan manajemen sumber daya manusia itu seperti apa, sehingga kita dapat melakukan tahapan-tahapan manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengkoordinasian, dan pengawasan itu secara efektif dan secara efisien agar tujuan yang kita inginkan itu dapat tercapai. Permasalahan yang dihadapi yaitu ada 3. Pertama, rendahnya kualitas pelaku utama pembangunan pertanian. Yang kedua, kemampuan pelaku utama pembangunan pertanian dalam memanfaatkan teknologi. Dan yang ketiga yaitu kondisi mayoritas pelaku utama pembangunan pertanian yang sudah lanjut usia, di mana yang dimaksud dengan pelaku utama pembangunan pertanian itu adalah petani yang sedang menjalankan usaha taninya. Permasalahan yang pertama yaitu rendahnya kualitas pelaku utama pembangunan pertanian. Rendahnya kualitas pelaku utama pembangunan pertanian ini bisa dilihat dari tingkat pendidikan petani yang masih rendah. Pendidikan petani yang masih rendah akhirnya menyebabkan petani memiliki pengetahuan dan keterampilan yang kurang memadai dan cenderung lebih sedikit, sehingga petani akan melakukan usaha tani dengan cara seadanya, tanpa adanya pedoman-pedoman dan metode-metode yang sudah ditetapkan sebelumnya. Petani biasanya melakukan usaha tani ini dengan metode yang sudah turun-temurun dari keluarga atau dari daerah setempatnya. Permasalahan yang kedua yaitu kemampuan petani dalam memanfaatkan teknologi. Karena pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki petani itu rendah, akhirnya petani melakukan usaha taninya secara tradisional karena petani kurang memiliki pemahaman terhadap penggunaan teknologi-teknologi baru yang sudah ada di bidang pertanian saat ini. Permasalahan yang ketiga yaitu kondisi mayoritas pelaku utama pembangunan pertanian yang sudah lanjut usia. Seperti yang kita lihat pada data umur petani di Indonesia pada tahun 2018, petani yang memiliki umur 45-54 tahun memiliki jumlah 7.813.407. Sedangkan petani yang masih muda atau petani yang memiliki umur kurang dari 25 tahun hanya berjumlah 273.839. Dari data umur petani tersebut membuktikan bahwa kondisi pertanian saat ini, mayoritas petaninya adalah petani-petani yang sudah lanjut usia atau petani-petani yang sudah memiliki umur lebih dari 50 tahun. Solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi masalah-masalah yang sudah dijelaskan tadi, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan melalui penyuluhan dan pelatihan. Seperti yang kita ketahui, petani sebagai salah satu pelaku utama pembangunan pertanian memerlukan kemampuan yang sangat memadai tentang pengetahuan, sikap, maupun keterampilan untuk mengantisipasi adanya kegagalan-kegagalan dalam melakukan usaha tani, sehingga petani tidak mengalami kerugian yang cukup besar dalam proses
panennya. Yang kedua yaitu melakukan kaderisasi dan menumbuhkan minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian. Menumbuhkan minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian ini dapat dilakukan dengan cara mengembangkan dan memperkenalkan teknologi-teknologi baru yang dapat digunakan dalam bidang pertanian dan memberikan kemudahan dan manfaat bagi masyarakat pertanian atau petani-petani, khususnya pada petani golongan muda dalam melakukan produksi di tingkat on-farm maupun di tingkat off-farm. Yang ketiga yaitu mengenalkan teknologi-teknologi baru kepada petani. Pengenalan teknologi-teknologi baru kepada petani ini dapat dilakukan dengan cara penyuluhan tentang manfaat teknologi baru yang dilakukan, fungsi-fungsi yang teknologi baru tersebut, dan cara-cara penggunaan teknologi baru tersebut kepada petani, agar petani lebih tertarik untuk mencoba berusaha tani menggunakan teknologi baru tersebut. Selain itu, juga dapat dilakukan pendampingan kepada petani-petani dalam mempraktekkan penggunaan teknologi baru tersebut pada lahan untuk melakukan usaha taninya. Dan yang keempat, yaitu diaktifkannya kelompok tani untuk setiap daerah. Dengan adanya kelompok tani pada setiap daerah, petani dapat melakukan tukar pikiran, menyatukan pendapat, dan mencari solusinya bersama-sama, sehingga usaha tani yang dilakukan dalam satu daerah itu dapat menghasilkan produksi yang tinggi dan kegagalan panen yang lebih rendah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.